Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Pujulistianto, NIM 1904411000078. Saya dari kelas Data Mining kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penugasan dari UTS Data Mining kelas B. Ya, kita lihat ini merupakan penugasan dari UTS Data Mining, dibuat dalam bentuk video tutorial. Terus yang langkah pertama yaitu memilih dataset dari halaman yang sudah tertera di sini untuk permasalahan klasifikasi. Kemudian yang kedua yaitu gunakan metode Artificial Neural Network atau ANN dengan menggunakan aplikasi WK dan Orange. Kemudian yang terakhir yaitu berikan kesimpulan dari studi di atas. Ya, langsung saja kita klik di lamannya. Ya, di sini saya memilih dataset indoor channel measurements dataset. Ya, sudah saya download dan langsung saja pada percobaan pertama saya menggunakan aplikasi Orange terlebih dahulu. Langsung saja kita buka aplikasi Orange Data Mining. Ya, kita drag file, kita pilih dataset yang sudah ditentukan tadi, dan ini merupakan datasetnya yang sudah saya download tadi. Ya, kita lihat dulu isi dari dataset yang saya pilih. Ya, di sini terdapat 7050 instance dan 15 features. Ya, pada kali ini menggunakan metode neural network. Langsung saja, langkah pertama untuk menuju neural network itu harus lewat tes dan skor dulu. Ya, kita drag sini. Tidak bisa, kita X. Ya, tidak muncul, ada tanda silang. Train data input requires a target variable. Ya, mungkin dari targetnya masih belum ada. Coba kita lihat dulu lewat select column. Ya, targetnya masih kosong dan ini harus kita isi. Ya, ini status type. Ya, sudah, targetnya sudah tersedia di sini. Baik, kita langsung aja lakukan proses neural network. Ya, langkah pertama tadi tes dan skor. Langsung saja kita drag ke sini. Ya, kita lihat sudah masuk. Kemudian langkah kedua yaitu kita masukkan neural networknya. Kita hubungkan. Ya, ini masih loading ya, masih menghitung dari algoritmanya dan membutuhkan beberapa menit. Ya, masih 33%. Jika kita klik masih kosong ya di sini karena masih loading. Kita tunggu aja. Ya, kita lihat sudah selesai prosesnya. Ya, di sini kita lihat bahwa di sini merupakan nilai-nilai dan yang menjadi patokan yaitu presisi. Di sini nilainya yaitu 0,771. Ya, cukup tinggi. Baik, untuk yang kedua, saya coba membandingkan. Saya mencoba membandingkan dengan logistic regression ya untuk
melihat nilai dari neural dan logistik. Kita hubungkan dengan dash dan score. Ya, masih loading. Ya, proses cukup lama ya, sama seperti tadi di neural network, masih 33%. Ya, kita lihat masih proses ya di logistik regression. Ya, jadi pada kali ini saya akan mencoba membandingkan gimana presisi ya, nilai presisi kita bandingkan antara neural network dengan logistik regression. Kita lihat dari dataset yang saya pilih, itu nilai terbesar dari presisi itu di ANN atau di logistik. Masih 66%. Cukup lama ya dibandingkan dengan proses perhitungan dari algoritma neural network. Ya, di sini kita lihat bahwa di logistik cukup lama, cukup membutuhkan banyak waktu. Ya, sudah selesai. Langsung saja kita lihat perbandingannya. Ya, di sini merupakan perbandingan antara algoritma dari perhitungan neural network dan juga logistik regression. Kita lihat nilai pada bagian presisi, terlihat bahwa neural network masih lebih besar nilainya daripada logistik regression. Ya, baik. Kita lihat neural network. Ya, di sini merupakan neuron hidden layers. Ya, ini merupakan layers dari neural sendiri. Terus ada activation. Ya, aktivasi ini ada 4 pilihan. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi ini merupakan aktivitasi tanpa operasi yang berguna untuk mengimplementasikan keterlambatan dari linear. Kemudian yang kedua yang saya pakai saat ini yaitu logistik. Logistik ini merupakan fungsi dari sigmoid logistik. Kemudian yang ketiga adalah tan. Tan ini merupakan fungsi tan dari hiperbolik. Kemudian yang keempat yaitu ReLU. ReLU ini fungsinya yaitu untuk unit linear yang sedang diperbaiki. Ya, terus ada juga solver. Solver ini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu LBFGSB. Ini merupakan pengoptimalan dalam metode kuasi Newton, neuron maksud saya. Kemudian ada SGD. SGD ini merupakan penurunan gradien stokastik. Kemudian yang ketiga yang saya pakai yaitu ADAM, atau yang umum biasanya dipakai yaitu ADAM, yaitu pengoptimalan berbasis gradien stokastik. Di sini pada activation
saya ingin mencoba merubah ya, dari yang awalnya logistik saya taruh, sekarang saya pilih relu. Ya ini ya langsung otomatis. Ya saya ingin membandingkan apakah nantinya nilai dari precision ini apakah masih sama, tinggi nilainya masih tinggi di neural network atau malah berbanding terbalik, malah tinggi logistik. Ya, tadi pada saat saya mencoba di logistik masih tinggi ya neural network, sekarang saya pindah ke relu. Masih loading, kita tunggu aja hasilnya. Ya, sudah selesai, kita lihat. Ya, di sini menggunakan activation relu, ternyata presisinya di neural masih tinggi, nilainya masih tinggi daripada logistik regression. Ya, di sini membuktikan bahwa nilai dari neural network ini masih lebih tinggi daripada logistik regression. Yang tadi udah kita coba dua activation, yaitu yang pertama logistik dan yang kedua yaitu relu. Ya, mungkin cukup pembahasan saya di Orange ini. Kesimpulannya yaitu ANN atau Artificial Neural Network ini merupakan algoritma pembelajaran perseptron multilayer yang menggunakan model linear maupun non-linear. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencoba di tools yang berbeda, yaitu di aplikasi WK. Saja kita melakukan percobaan yang kedua. Dalam percobaan yang kedua ini saya menggunakan aplikasi WK untuk metode Artificial Neural Network atau ANN menggunakan tes klasifikasi. Ya baik, di sini saya menggunakan dataset yang berbeda dari yang sebelumnya yang saya gunakan di Orange. Di sini saya menggunakan dataset, tapi masih ya dengan dataset dari halaman yang sudah ditentukan ini. Di sini saya menggunakan ini cervical cancer atau risk factor. Ya sudah saya download di sini. Langsung saja kita buka aplikasinya, aplikasi WK. Ya, setelah kita download tadi, kita buka. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat jaringan neural network yang mengklasifikasi kumpulan data atau dataset yang sudah ditentukan. Ya, ini adalah tampilan awal dari WK. Ya, untuk menuju klasifikasi kita harus mengklik dulu yaitu Explorer. Ya, ini merupakan tampilan dari WK Explorer. Ya, kemudian langkah pertama yaitu kita memasukkan dataset yang sudah kita download tadi. Kita klik open file. Ya, kemudian kita format dulu ya. Saya tadi menggunakan format CSV. Kita ubah dulu ya. Kemudian mencari data yang sudah kita download tadi. Ya, di sini risk factor cervical cancer, kita open. Ya, jika file data atau dataset yang dimuat itu benar, maka WK akan secara otomatis menampilkan informasi ringkas tentang data yang kita inputkan tadi. Ya, ini merupakan
ringkasan singkat ya tentang dataset kita tadi. Kemudian kita langsung saja menuju ke tab kelas CV. Ya, jadi untuk di kelas CV ini kita akan membuat jaringan neural network. Ya, langsung saja untuk pertama klik pada ini, dan di sini kita pilih di menu function. Ya, kemudian kita klik yaitu multi-layer perceptron. Ya, sudah. Kemudian di area test option ini pilih opsi percentage split ini dan kita setel ke arah ke angka 80%. Ya, jadi kita memberitahu WK untuk menggunakan 80% dari kumpulan data atau dataset kita untuk membuat jaringan neural network dan menggunakan sisanya itu sebagai evaluasi keakuratannya. Ya, ketika kita klik tombol start, maka WK akan membuat jaringan neural network. Kemudian area keluaran pengklasifikasi ini yang dihasilkan memiliki semua jenis informasi yang muncul di sini, dan yang paling penting yaitu mesin virtual yang diklasifikasi itu benar. Jadi ini kita lihat correlation. Ya, semua data sudah masuk di sini. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu saya ingin menampilkan tampilan dari neural network itu. Langkahnya yaitu kita klik multi-layer perception, kemudian di GUI ini kita ubah menjadi true. Ya, langsung kita klik start. Ya, ini merupakan tampilan dari neural network itu sendiri. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, dan di sini terdapat banyak layer ya, banyak sekali. Ya, di sini ada name of epoch, ada error per epoch, ada learning rate. Ini bisa diubah, momentum juga bisa diubah. Ya, kemudian saya ingin mengganti layernya. Ya, saya ingin tidak sebanyak ini layer. Kita tutup dulu. Ya, kemudian kita klik multi layer perceptron ini. Ya, kemudian pada hidden layer saya mencoba untuk membuat layer sebanyak 5 layer. 5 layer sudah. Dan kita start lagi. Ya, di sini kita lihat bahwa hidden layernya hanya tersedia 5 saja. Ya, mungkin cukup ya. Itu saja penjelasan dari saya tentang UDS data mining yang disuruh untuk membuat penugasan tentang video tutorial menggunakan aplikasi WK dan juga Orange dalam metode ANN untuk melakukan teks klasifikasi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.